Kisah sahabat yang menginspirasi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Ia adalah khalifah kedua yang memimpin umat Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia juga dikenal dengan julukan Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang musuh besar bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ia termasuk orang yang paling keras menentang dakwah Islam di Makkah. Ia bahkan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad pada suatu hari. Namun, Allah berkehendak lain. Ketika ia sedang menuju rumah Nabi Muhammad dengan pedangnya, ia bertemu dengan seorang muslim bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim mengetahui rencana Umar dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memberitahu bahwa adik perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said bin Zaid, telah masuk Islam. Umar marah mendengar hal itu dan langsung menuju rumah adiknya. Di sana ia mendapati mereka sedang membaca surat Taha dari Al-Quran. Ia memukuli mereka hingga berdarah-darah. Kemudian ia merasa penasaran dengan apa yang mereka baca. Ia meminta lembaran Al-Quran dari tangan adiknya. Fatimah menyarankan agar ia membersihkan diri dan wudhu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Umar pun melakukannya. Kemudian ia mulai membaca surat Taha dengan suara lirih. Ketika ia sampai pada ayat 14, yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku." Hatinya tergetar dan ia merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Ia berkata kepada adiknya, "Betapa indahnya ini. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Muhammad." Ia pun pergi menuju rumah Nabi Muhammad dengan pedangnya yang masih terhunus. Di pintu rumah itu, ia bertemu dengan sahabat Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga pamannya sendiri. Hamzah menanyakan maksud kedatangan Umar. Umar menjawab bahwa ia ingin masuk Islam. Hamzah pun membiarkannya masuk. Di dalam rumah itu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang berkumpul. Mereka merasa khawatir melihat Umar datang dengan pedangnya. Nabi Muhammad pun berdiri dan menarik Umar ke dalam rumah. Ia menegurnya dengan keras, "Hai Ibnu Khattab, sampai kapan engkau akan menentang Allah? Bukankah sudah saatnya engkau masuk Islam?" Umar menjawab dengan lembut, "Ya Rasulullah, aku datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad pun bersorak, "Allahu Akbar." Para sahabatnya ikut bersorak dan bergembira atas masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sejak saat itu, Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia, berani, dan cerdas. Ia banyak membantu Nabi dalam menyebarkan Islam di Makkah dan Madinah. Ia juga ikut berperang dalam banyak peperangan melawan musuh-musuh Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab menjadi salah satu orang yang paling berduka. Ia tidak mau percaya bahwa Nabi telah tiada. Ia bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Namun, ketika ia mendengar pidato Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang mengutip ayat Al-Quran, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia mati atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hatinya pun luluh dan ia menangis. Ia mengakui bahwa Nabi Muhammad memang telah wafat dan ia harus menerima kenyataan itu. Umar bin Khattab kemudian menjadi penasihat utama bagi Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang terpilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Ia membantu Abu Bakar dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sakit keras dan merasa akan meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebagai khalifah kedua. Umar awalnya menolak, karena ia merasa tidak pantas menggantikan Abu Bakar. Namun, Abu Bakar bersikeras dan meminta para sahabat untuk bersaksi atas pilihannya. Akhirnya, Umar bin Khattab menerima amanah itu dengan rasa takut dan tanggung jawab. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencapai Persia, Mesir, Suriah, Palestina, Irak, dan sebagian Asia Minor.
Ia juga berhasil menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Ia juga melakukan berbagai reformasi administrasi, sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Islam. Ia mendirikan sistem Baitul Mal, perbendaharaan negara, diwan, daftar pegawai negeri, hisbah, pengawasan pasar, syura, musyawarah, dan kada, peradilan. Ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, janda, dan orang-orang yang membutuhkan. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, kanal-kanal, masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Umar adalah seorang yang sangat cerdas dan visioner. Ia memiliki kemampuan untuk merencanakan strategi perang dan diplomasi dengan cermat. Ia juga memiliki wawasan luas tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan, sastra, sejarah, dan geografi. Ia sering mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabawi, di mana ia belajar dan mengajar bersama para sahabat lainnya. Umar meninggal dunia pada tahun 644 Masehi akibat ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Luluah. Pembunuhan itu terjadi ketika Umar sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Sebelum wafat, Umar sempat menunjuk 6 orang sahabat sebagai calon penggantinya sebagai khalifah. Dari ke-6 orang itu, akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling menginspirasi kita semua. Ia adalah contoh teladan bagi kita dalam hal keimanan, ketaatan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah meridai dan mengampuni beliau, serta mengumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin.